Bertahap, lembaga pendidikan di Kota Malang mulai melakukan uji coba kembali melakukan proses pembelajaran tatap muka. Namun, sesuai himbauan Dinas Pendidikan dan Satgas Penanganan COVID, setiap lembaga pendidikan yang ingin menerapkan pembelajaran tatap muka wajib memenuhi persyaratan protokol kesehatan yang ketat. Uji coba ini hanya diperbolehkan setiap daerah 3 sekolah, yakni 1 SMA, 1 SMK, dan 1 SLB, baik negeri maupun swasta. Di Kota Malang sendiri, sekolah yang ditetapkan melakukan uji coba tatap muka yaitu SMK El Hayat, SLB River Kids, dan SMA Negeri 2 Malang. SMA Negeri 2 Malang sendiri sudah melakukan pembelajaran tatap muka 2 minggu sebelumnya. Namun pembelajaran ini khusus untuk siswa kelompok belajar cepat atau KBC yang jumlahnya ada 20 siswa. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Malang, Haryanto, mengatakan pihak sekolah dalam pembelajaran tatap muka ini sudah mendesain 5 tahap masuk sekolah, yakni tahap pertama akan diikuti 1/12 dari peserta didik atau 6,67%. Tahap kedua 1/6-nya, tahap 3 1/3, dan tahap keempat setengah peserta didik, dan tahap 5 baru semuanya masuk. Namun untuk tatap muka ini masih uji coba dan rencananya tahap pertama akan dilaksanakan pada Senin 24 Agustus mendatang. Dari orang tua kelompok belajar cepat 100% sudah setuju, tetapi secara praktek pihaknya tidak memaksakan bagi yang tidak bersedia untuk tatap muka atau offline. Masuk sekolah ini kan masih uji coba tatap muka terbatas. Jadi kita melaksanakan yang masuk hanya anak-anak kelompok belajar cepat atau KBC yang selesainya 2 tahun, jumlahnya 20 anak. Kita mulai secara legal memang mulai hari ini tanggal 18 Agustus, tapi kita sudah melaksanakan hampir 2 minggu. Oh, 2 minggu? Itu Ya. maksudnya sebelum tanggal 18 ini udah masuk ya? Sudah. Oh, udah masuk. Iya, sudah. Tapi untuk siswa-siswa yang biasanya itu gimana Pak? Kapan masuknya? Nah, kita sudah mendesain ada 5 tahap. 5 tahap itu secara teknis, yaitu tahap pertama kita hanya 1/12 dari jumlah peserta didik atau 6,67%, tahap 1 nanti. Kemudian tahap kedua kita 1/6-nya, tahap 3 kita 1/3-nya, tahap 4 kita setengah dari seluruh peserta didik, nah, tahap 6 itu nanti 100% kita belum tahu. Oh, betul. Jadi tahap 1 ini masih belum terlaksana sebenarnya. Tahap 1 kita masih uji coba yang KBC. Dan semua sudah disetujui oleh orang tua. 100% dari orang tua anak-anak KBC itu menyetujui dan mengizinkan. Tapi pada prakteknya kita tidak memaksa bagi mereka, bagi yang tidak bersedia untuk tatap muka atau offline, kita layani secara daring. Sementara itu, salah satu siswa, Verona Vesia, sangat senang bisa masuk sekolah lagi dan bertemu dengan teman-temannya. Dengan pembelajaran tatap muka ini, materi pembelajaran merasa lebih mudah menangkap dan efektif. Untuk sistem daring memang benar-benar bisa efektif dilakukan di rumah, tetapi untuk penyampaian materinya masih kurang. Senang bisa ketemu teman-teman lagi. Untuk materi pembelajaran, saya merasa lebih mudah menangkap materi. Jadi saya rasa juga lebih enjoy dan efektif untuk menyampaikan materi, karena kalau secara daring ya memang benar bisa efektif di rumah, tapi untuk penyampaian materinya masih kurang dipahami sama siswa-siswa seperti itu. Untuk sistem tatap muka pembelajaran ini sudah sesuai sistem protokol kesehatan, mulai dari perjalanan masuk sekolah, kemudian lingkungan di sekolah, dan sampai pulang sekolah. Selain itu, siswa sebelum masuk gerbang akan dilakukan cek suhu tubuh dan kemudian cuci tangan. Selain itu juga ada peserta didik ada yang sakit. Sekolah sudah menyiapkan ruang isolasi di UKS. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan.